oke. Gimana? Kita mau nyapa nih pemirsa yang sudah nunggu-nunggu sepertinya ya. Salam Super Suara Perempuan. Ya, tentunya di Super ini kami akan mengajak Anda kembali untuk ngobrol-ngobrol asik begitu ya. Bersama dengan perempuan-perempuan yang tentunya menginspirasi dan juga berprestasi di bidangnya masing-masing. Nah, hari ini kita akan bersama-sama kehadiran tamu yang sepertinya kalau dibilang dia sudah cukup warawiri di familiar lah ya Indonesia gitu. Dan nama beliau itu melejit ketika kemudian memainkan seorang tokoh di film Tili. Nah, beliau berperan sebagai Yuning. Nah, udah tahu kayaknya ya. Langsung aja kita lihat profilnya yang berikut ini. Tak diduga, rupanya keputusan untuk sekedar mengisi peran yang kosong berujung pada rezeki lain bagi Briliana Desi Afira. Keisengannya untuk menemani ibunya syuting kala itu justru semakin membuatnya ketagihan untuk mendalami dunia peran. Brilin pun menjajal kembali kemampuan aktingnya dengan terlibat dalam beberapa judul FTV. Gak mau cepat puas, Brilin memilih untuk mengasah kemampuannya dengan bergabung dalam beberapa komunitas teater dan ketoprak. Banyak film yang telah dibintanginya, mulai dari 6,9 detik, Mangku Jiwo, The Window, Wonderful Life, dan masih banyak lagi lainnya. Sampai Brilin memerankan karakter Yuning dalam film pendek berjudul Tili pada tahun 2018 yang lalu, hingga menjadikan namanya lebih banyak dikenal oleh halayak masyarakat. Saat ini, selain menjadi aktris, perempuan kelahiran 22 Desember 1974 ini juga aktif menjadi pengajar akting di salah satu talent management di Yogyakarta. Menjalani pekerjaan sebagai seorang aktris, Brilin rupanya merasa masih penasaran dengan beragam karakter yang belum ia mainkan. Wanita yang mengaku ngefans berat dengan Christine Hakim ini mengutarakan keinginannya untuk terus mendalami dunia akting. Tak hanya sekedar menjalankan peran, Brilin mengutarakan ia akan menekuni hobinya ini juga dengan niat agar bisa terus memberikan kebahagiaan pada banyak orang. Iya, sudah hadir bersama kita hari ini di Super ya, seorang yang sangat luar biasa, tentunya sama inspirasi juga, Mbak Brilin Afira atau Mami Brilin. Mami Brilin. Lebih familiar ya. Mami, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Aduh, terima kasih banyak loh udah menyempatkan waktunya untuk hadir di Super hari ini. Betul gitu sekali. Ya, Nah, kita mau ngobrol-ngobrol panjang lebar tentunya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin tentang perjalanan karir Mami Brilin ini, bisa dibilang kalau tadi sempat di VT disebutin kalau ternyata beliau itu berawal dari nganterin. Betul ya? Nganterin ibu yang tidak sengaja lagi syuting, ternyata malah diajak syuting. Ini kayak di kisah film-film ya, perjalanan hidupnya. Boleh cerita, Mam? Gimana ceritanya awalnya gitu? Ya itu sekitar berapa tahun yang lalu ya, mungkin 10 tahun lebih ya yang lalu gitu. Waktu itu setiap ibu saya syuting itu, karena memang saya tuh seneng gitu kan, nonton film gitu tuh seneng. Terus selalu pengen, aku pengen ya sebetulnya caranya mlebu TV itu pengen. Makanya waktu itu ibu saya dulu kan yang di dunia peran gitu. Jadi kalau nganter ibuku, oh syuting ki kayak ngene kayak gitu. Suatu saat itu ada itu iklan layanan masyarakat atau apa ya, iklan PU pokoknya itu. Nah itu pemainnya tuh kurang satu yang jadi sekretaris. Ibu saya menjadi bosnya. Ibu saya bilang, "Dek, woi kan sing dadi anu sekretaris." Gitu. Wah, ora iso kan ya orang. Aku kan ra apal ini. Terus kan nanti dibawa imap. Kan kalau sekretaris biasanya bawa map. Nanti kalau lupa dibaca aja gitu. Tapi kan namanya orang belum pernah main film ya. Kameranya ning endi ya dhewe delok endi gitu kan ya. Terus pas pertama itu roll action tuh nggak bisa ngomong ya. Rasanya tuh kayak tenggorokannya tuh kering, nggak bisa ngomong, nggak keluar suaranya. Udah dikasih minum dulu. Ya, namanya pertama kali itu bertemu dengan kamera. Akhirnya dicoba, akhirnya bisa. Terus ibu saya, udah habis itu suruh tanda tangan, tunggu duit. Wih, kok penak ya, ngono kuwi. Iki mau wik-wik paling enaknya gitu ya, tanda tangan. Wik-wik sidik-sidik ngono kuwi kok terus tanda tangan kasih amplop. Nah, terus suatu saat ada casting itu layar lebar waktu itu Misteri Pasar Kaget. Saya dipasangkan sama Kukuh. Waktu itu Kukuh Riyadi itu usianya 10 tahun lebih muda daripada saya, tapi dijadikan satu pasangan. Ya sudah casting lah, gitu. Casting.
Terus akhirnya terima ibu, akhirnya bilang kayak ini, wis topo iki iso. Iya. Jangan Memang dunianya bilang di nggak situ bisa, gitu ya. Mungkin karena sudah suka dan itu mungkin memang bagi saya tadinya cuma impian ya. Iya, iya, Kok ternyata asik gitu. Dan kesagihan akhirnya dan memang sudah ada darah seni begitu ya dari Mungkin, seorang ibu mungkin, atau iya. ada juga saudara-saudara lain juga kemudian berkesenian juga begitu. Ada sih, keponakan itu ada yang ikut main film juga gitu ya, karena saya main film terus akhirnya butuh anak cowok umur segini, Dek kamu mau ya Dek, nanti tak ajari deh gitu. Tapi waktu itu karena saya udah berapa tahun di film ya, jadinya bisa ngajari ponakan pas ini, udah nanti kalau pas ini aktingnya gini nih. Terus anak saya yang nomor 2 yang ikut di film. Kalau yang pertama lebih ke teater, dia tidak suka menunggu lama, kalau nggak ada take tunggu lama itu dia nggak suka. Tapi anak saya yang nomor cenderung lebih lama ya, ya menunggunya begitu ya. Jadi kalau yang ikut anak saya yang nomor 2. Nah ini kan kita ngomongin soal perjalanan panjang Mami yang kemudian ternyata kalau nggak salah waktu tadi cerita sedikit gitu, itu udah dari lama mainan teater atau bermain di teater, terus beberapa kali main di seni peran di kampung dan sebagainya, tapi nggak dapat izin dari orang tua. Betul gitu? Iya, tadinya emang nggak dapat izin, tapi ya karena sudah menikah lalu suami support gitu. Oke, ya. Jadi ada part itu yang kemudian kayak tertunda. Iya benar. Padahal kalau enggak udah dari dulu ya. Mungkin ya. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat Mami ini jatuh cinta begitu dengan dunia seni peran ini sih sesungguhnya? Gak tahu ya. Dari kecil itu kayak suka niruin orang gitu. Jadi kalau ada film gitu itu aku tuh niruin di depan kaca gitu, aku niruin dialog dia, ekspresi dia gitu. Nah tapi waktu itu waktu saya masih kecil itu belum seperti sekarang gitu. Kalau sekarang mungkin anak punya bakat seperti itu langsung kita arahkan ke situ. Tapi zaman dulu itu enggak. Dulu tuh kalau namanya tambahan kegiatan itu ya cuma nari. Gitu. Les pelajaran. Ekstrakurikuler ya istilahnya gitu ya. Jadi saya tuh dari kecil dulu tuh sudah dileskan nari, diikutkan sendera tari gitu. Padahal pengennya aku seni peran. Seni peran ya. Jadi karena itu asik aja kayak niruin mereka, dialognya mereka, ekspresinya begini begitu, asik gitu. Itu dari kecil emang udah suka ngomong sendiri. Dulu ya? Udah suka ngomong sendiri. Udah otodidak dari kecil gitu ya? Iya udah dari kecil ya. Oke. Tapi kan kemudian banyak karakter yang kemudian dimainkan ya. Susah nggak sih Mam kemudian memasuki beberapa karakter yang kemudian kan basicnya kan tidak kemudian ada di dunia seni peran secara profesional dalam tanda kutip pendidikan. Iya. Tapi kan dari panggung ke panggung, dari pentas ke pentas gitu. Susah nggak Mam kemudian masuk ke karakter-karakter baru gitu? Memang tidak pernah sekolah secara formal ya. Tapi makanya waktu itu wes jalanku kayaknya ini yang pengen tak jalani gitu. Jadi aku memperpandai aktingku itu ya ikut di teater-teater, ikut di ketoprak gitu. Karena mereka kebanyakan itu yang tantangannya itu ngapalin naskah teater itu kan tebel banget dan itu tuh nggak boleh diimprov loh kalau itu yang benar-benar dan nggak ada cutnya ya dan itu nggak ada cutnya itu benar-benar live gitu kan. Nah jadi sebetulnya aku lebih kebantunya itu kalau dalam hal karakter itu tadi ya. Kenapa sulit apa enggak ya karena aku banyak belajar justru di ketoprak dan teater itu karena di situ dapat dasar-dasarnya gimana sih caranya mendalami orang yang lagi sedih lagi ini di situ dasarnya emang dikupas banget dikuatkan gitu. Di situ ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kalau umpamanya suruh punya karakternya ibu-ibu yang seperti ini ya alhamdulillah itu masih bisa dipelajari. Contohnya memang dulu pernah ada di The Window, itu saya menjadi orang Betawi, ya aku belajar Betawinya mau yang seperti apa. Padahal Jawa totok ya? Jawa. Makanya aku tanya sutradaranya Betawinya yang seperti apa, yang nyablak atau yang Betawi yang kayak ibunya Dul itu kan Betawi tapi dia masih yang halus ya. Terus ternyata mintanya yang cablak, ya malah penak kuy gitu. Kita lo jauh beda lah ya. Sampai dikira itu memang benar-benar orang Betawi ya bukan, saya orang Jogja. Mendalami karakter itu. Betul, kalau sudah memang ada harus orang yang bilang kayak orang Betawi ya, berarti memang karakternya udah masuk ya? Iya, memang harus kita cari referensinya, kita harus memperhatikan banget, belajar, memang tetap harus belajar, setiap karakter harus dipelajarin begitu ya. Nah sekian belas tahun begitu ya, kemudian sudah berkecimpung di dunia seni peran gitu, ada nggak sih kemudian hal-hal yang yang merasa ini adalah suatu kesulitan, tantangan gitu, dan bagaimana kemudian cara Mami untuk melewati tantangan-tantangan tersebut begitu?
Kalau alhamdulillah sejauh ini tuh tantangannya tuh bisa dilewati sih, gitu. Masih aman ya berarti? Masih aman, Masih kendala-kendala. Atau ada kesulitan yang kemudian harus diem dulu atau Iya, konsultasi mungkin kemana gitu? harus meditasi ya, harus apa ya? Istilahnya kita tuh diem bayangke iki karakter ini tuh harus diapain sih gitu. Tapi kebanyakan pernah juga itu dapat peran jadi ibu-ibu yang psikopat gitu. Dan itu harus benar-benar dia yang harus mukuli Tegel anaknya ya, gitu istilahnya. ya. Jadi waktu itu saya minta, Mami ini nggak ada dialognya, hanya action aja gitu. Tapi saya tetap harus menyiapkan itu. semuanya ya. Harus workshop juga gitu. Apakah itu yang paling menantang dari sekian banyak peran yang sudah dimainkan begitu? Kalau yang paling menantang tuh sebetulnya ya peran-peran yang seperti itu gitu, orang depresi, orang gila gitu. Karena memang tantangannya harus masuk ke karakter Iya, benar. yang tidak sehari-hari. Iya. Iya kan, betul kan ya? Karena Dan memang kita tuh berakting tuh tidak boleh berakting gitu. Loh, ini memang menarik. itu memang Berakting tidak boleh berakting. Berakting Kan tidak boleh berakting. Maksudnya gimana nih? Ya, maksudnya kalau orang gila nggak boleh pura-pura ketawa. Orang gila nggak selalu ketawa seperti itu. Oh iya betul. Jadi kita lihat aja, kita lihat amati aja orang gila itu. Oh ternyata pandangannya kosong. Jadi Tidak semua hal bisa dia ketawain gitu. Oke, kalau berakting dengan kemudian masuk ke karakternya 100% jadi trans ya? Jadi kayak Iya. orang hilang kan? Iya, Jadi benar. Oke, berubah menarik gitu ya. sekali. Nampaknya kita masih mau ngobrol-ngobrol banyak lagi sama Mami ya. Usai jeda tetaplah bersama kami di Suara Perempuan. Oke, kita kembali lagi di kesempatan kali ini dan masih bersama Mami Brilin. Kita masih akan berbincang-bincang mengenai bagaimana kemudian dunia seni peran, bagaimana kemudian perjalanan beliau, dan bagaimana kemudian caranya biar kemudian kita bisa, apa ya istilahnya ya, masuk ke dunia itu dengan baik-baik saja. Karena kan kalau bisa dibilang mau masuk ke film atau mungkin tadi ada iklan layanan masyarakat harus ikut casting, betul nggak Mam? Nah ini udah berapa banyak casting yang kemudian pernah diikuti dan gagal udah pasti dong, maksudnya sudah pernah juga begitu. Nah itu yang kemudian mungkin bisa diceritakan proses itu biar mungkin pemirsa punya gambaran ketika mau masuk juga ke dunia ini, Mam. Seperti apa? Casting itu sebetulnya bukan bukan suatu ajang untuk mencari siapa yang lebih jago Actingnya, sebetulnya ya. Karena dalam setiap film itu pasti sutradara dan ya tim penyutradaraan pasti sudah ini perannya ini ibu-ibu yang seperti ini. Mungkin ibu-ibu banyak gitu ya. Usianya dibutuhkan antara 40 sampai 50 umpamanya. Itu banyak, tapi pasti akan ada spesifik lagi ibu-ibu yang seperti apa. Nah, Cari karakter. iya, mencari karakter. Jadi kalaupun seandainya saya ikut casting gitu dan ternyata oh yang dibutuhkan ibu-ibu yang cablak tapi yang begini gitu karakternya. Oh ternyata aku bisa cablak tapi mungkin karakter wajahnya tidak sesuai dengan jadi bukan masalah siapa yang lebih jago gitu, siapa yang lebih jago acting tapi memang disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan dari skrip itu, dari film itu. Oke, gitu. jadi sekian banyak itu kalaupun gagal juga nggak masalah ya. Oke. Biasa lah ya. Tapi kalau dari sekian banyak karakter yang sudah dimainkan, kan ini yang paling mengena di masyarakat tuh yang menjadi unik itu ya di Tili. Menurut Mami kenapa tuh? Waktu itu sebetulnya proses castingnya itu sebetulnya aku juga di casting menjadi Butejo. Butejo juga. Ya. Dan waktu itu juga cablaknya udah dapet, terus dikabari sama telkonya, Mami ini ya udah. Jadi saya Yuning di casting jadi Butejo juga di casting. Kayaknya Mami di lock jadi Butejo kayak gitu. Awalnya gitu. Nah tapi terus ternyata di switch Mami jadi Yuning. Jadi Yuning ini yang ibu-ibu yang lemah lembut gini gitu. Oke gitu. Nah waktu reading itu ternyata yang menjadi Butejo itu tadinya awalnya Yubro. Nah, tapi karena pertimbangan harus naik turun truk itu tadi, akhirnya Mbak Ozi itu justru tadinya Putri. Oh, geser ya berarti ya perannya ya. Nah, akhirnya Butejonya itu Mbak Ozi, saya Yuningnya, Putrinya itu belum dapat. Baru berapa hari Hamin sekian itu baru dapat lah si bunyi itu. Gitu. Jadi mungkin di situ disesuaikan dengan karakter wajahnya. Betul. Yuning
orangnya yang seperti ini, gitu. Ibu Tejo orangnya seperti ini. Gitu. Tapi ensemble-nya jadi dapet ya? Iya. Maksudnya jadi ini Justru yang ini malah, naik, yang ini lerem gitu ya. Justru yang ini ngompor-ngomporin nah, gitu benar, ya. yang ini leta-lete kayak. Jadi kebetulan kok pas gitu. Iya. Ngestingnya itu pas gitu. Tapi dalam setiap proses film ataupun mungkin iklan dan sebagainya itu memang ada proses untuk menuju ke sananya juga ada latihan dan sebagainya, Pak? Biasanya ada. Ada Kalau dulu ya? iklan tuh biasanya juga ada workshop gitu. Kalau syuting itu biasanya ada reading dulu. Terus nanti mungkin per adegan itu mungkin di adegan-adegan yang sulit biasanya. Oke. Yang harus banyak move itu biasanya emang diperagakan dulu di workshop Iya. dulu. Gitu. Kesulitan ditilik kayak apa sih, Mam? Jadi kan Pengen mungkin tahu masyarakat seruannya juga juga pengen seperti tahu apa gitu ya. Itu kan Syuting naik bersama beneran dengan- kan Iya, itu ya? beneran. Bukan green screen kan itu? Beneran. Oh beneran ya? Beneran. Dan syutingnya beneran di atas, Di atas kameramen juga ada di Iya, atas truk di gitu atas, ya? Dan itu real? Real. Makanya apa banyak yang keseruan bilang yang kayak ini, deg-degan ini juga tuh itu. beneran kejadian terus ada yang video atau gimana? Itu film gitu. Iya. Karena saking mereka melihatnya itu real banget. Iya, betul. Jadi mereka pikir itu hanya orang yang itu Iseng yang atau sekedar video video. gitu ya? Tapi memang beneran naik dan Iya. turun gunung juga? Dan itu tuh kita callingan dari pagi itu, siang itu bener-bener yang waktu ada itu golden scene itu yang tet itu sebetulnya memang wis umum beneran karena sudah panas, puasa kan waktu itu Iya, kita iya, iya, puasanya puasa ya. pas Wow. bulan puasa, iya. Tantangan Pas juga Ramadan. tuh ya, Iya, luar jadi biasa. emosinya tuh benar-benar kesulut. Jadi dapatlah makanya itu. Jadi scene-nya tuh malah jadi dapat Iya. gara-gara Jadi, situasinya mendukung. Tugas kita itu memang menghidupkan suatu adegan. Iya. Tapi kalau umpama sikon itu semakin mendukung itu memang jadi banget gitu. Jadi tidak hanya pemerannya yang kemudian Benar, harus berakting ya, tapi benar. lingkungan Tapi sekitar juga. memang situasinya mempengaruhi memang ya. membuat benar-benar. Dukung begitu ya. Jadi Kan nyinyir banget tuh. Iya. Terus yang ini kayak apa sih Apa ya sih, gitu, gitu ya. Nah, itulah. Jadi udah jadi Yuning udah sangat melekat sekali di Mami Brilliant gitu ya. Next kira-kira apalagi nih peran yang pengen banget untuk dimainkan begitu? Tadinya tuh ada peran yang orang depresi dan lain-lain gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah pernah. Pernah. saya. Oke. Terakhir kemarin itu di filmnya Mas Tata itu, Respati itu juga di situ menjadi orang yang depresi dan menurutku itu orang depresi ini wong edan iki bebas ya. Jadi Iya, itu iya, kayak iya. enak Iya, gitu. lagu. Keluarnya itu lebih Loss gitu ya? Loss Iya, gitu. iya. mau nangis sambil teriak-teriak, mau sambil ini, itu kayak mengekspresikannya lebih enak gitu. Ternyata. Jadi lebih Makanya plong. bener kayak mau edan wi Kalau dan gue bebas ya? bebas gitu, bener itu. Memang dia Apa-apa bebas, saja. sebebas Iya, itu. betul. Gitu. Nah, tapi men-treatment diri agar kemudian tidak masuk ke dalam karakter yang dalam tanda kutip tadi ada psikopat, ada yang kemudian orang gila. Kan takutnya bisa jadi kalau misalnya terlalu Benar. masuk kan jadi gila beneran gitu, Iya, atau benar. jadi psikopat beneran. Jadi Itu kadang- gimana? Ngeremnya tuh gimana kira-kira? Kalau aku tuh memang, apalagi di teater ya, teater tuh kan kadang prosesnya sampai 3 teater ya, bulan iya, gitu iya. ya, 3 bulan. Terus kalau film gitu tuh ya mungkin ada workshop, beberapa kali workshop. Jadi saya cara menetralkannya adalah saya di suatu ruangan dan saya akan melihat video-video saya bersama anak-anak dan suami. Oke. Nah, aku iki. Itulah diriku gitu. Aku ya. hanya seperti itu aja. Iya, iya. Jadi cara mengembalikan emosiku, cara mengembalikan pikiranku itu bahwa aku ki brilliant itu ya ini. Oke. Gitu. Jadi kadang memang sih kalau gitu itu kayak trans kita. Gak pernah karakter itu dibawa ke rumah gitu, gak Itu pernah. Nggak pertanyaan, pernah. pernah nggak kejadian ketika dengan anak atau dengan suami gitu tiba-tiba karakter tadi kebawa gitu ke rumah Iya, gitu? kadang Pernah aku nggak sih? suka acting sih. Oh, gitu. Sebetulnya nggak kebawa, cuman suka acting aja. Oke. Kan Tapi ibu-ibu nggak kan pernah biasanya kebawa sukanya ngemil, ngomel, ngemol Iya, kan oh, ya. iya. Nah, ngomelnya itu biasa sih. Ngomel dan ngomel. Ngemil, iya, Iya. ngomel. 3N pokoknya. 3N. Ya, jadi Oke. itu sering kadang di rumah kelepasan gitu ya karena acting aja. Karena Oke. acting. Oke. Nggak acting mah. Jangan acting. Anak-anaknya dari Iya. sana tahu ya. Be yourself. Oke, seperti apa support keluarga nanti kita pengen tahu tentunya ya. Oke. Tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Super Suara Perempuan. Iya, kita masih di Super, masih bersama dengan Mami Brilliant tentunya ya. betul Menarik sekali. sekali apa yang sudah kemudian diceritakan oleh Mami Brilliant gitu ya. Tapi kalau keluarga sendiri bagaimana nih? Support yang diberikan selama ini seperti apa nih? Alhamdulillah saya memiliki seorang suami dan anak-anak dan support system yang benar-benar luar biasa gitu.
terutama ibuku juga ya, yang dulu tuh memang karena udah support dari dulu. iya kebetulan banget, terus setiap ada casting kan ayo dek ikut dek, Oh, ayo gitu dek ya? gitu. Itu ibuku yang paling semangat gitu. Terus suami juga alhamdulillah juga support banget gitu. Bahkan kadang aku bilang nggak cemburu ya kalau aku jadi suaminya Pak Noel, suaminya Pak ini. iya. Buat apa gitu kan? Itu bukan Brilin gitu. Oh, oke. Ya, Jadi bisa dipisahkan ya? Ya benar. Oke. Dan kebetulan memang teman-teman yang sering jadi lawan partner main ya. Saya tidak pernah bilang lawan karena lawan itu nanti Jadi ini bertarung partner ya. ya. Partner main saya itu selalu juga kenal dengan suami saya. Oke, Jadi orang-orang dekat ya. memang berarti ya? pemain-pemain di Jogja itu Guyup ya ceritanya? Guyup, iya. Jadi nggak pernah protes lain misalnya berapa hari nggak pulang Nah, gitu. itu kan Nah, kadang-kadang itu paling suka sering gitu ya. itu kalau ada syuting yang keluar kota ya. Nah, iya, Ya betul. paling sebetulnya kalau protes sih enggak sih sebenarnya, cuman ya paling udah kangen kapan pulang Oke, kayak gitu. oke, Apalagi anak-anak ya. Anak-anak tuh dulu waktu masih kecil-kecil repotnya luar biasa cara saya. menyampaikan kepada anak dan juga kalau mungkin suami lebih paham ya karena Iya, sudah dewasa. iya. Anak-anak bagaimana proses awalnya sampai kemudian lilo legowo untuk Iya, kalau anak-anak waktu mendoakan masih kecil ibu-ibunya. memang belum bisa dikasih pengertian, tapi anak saya itu yang kecil itu kalau saya syuting pasti saya bawa. Waktu itu juga masih ASI juga ya tak bawa. Waktunya ngasih ASI ya tak kasih ASI. Break dulu ya Memang- sebentar ya gitu ya. Memang itu memang semua pekerjaan itu pasti ada resikonya. Resikonya. Tapi kalau sosok seorang Mami Brilin di tengah keluarga itu seperti apa sih? Sama nggak kalau di tengah-tengah para seniman-seniman Iya, gitu misalnya? Atau Sosoknya ya seperti ibu apa? pada umumnya yang kemudian ya tetap dulang, tetap apa. Oh seperti iya apa gitu. tetap, kalau itu tetap ya memasak, babu di rumah biasa. Itu nggak berperan ya. Itu nggak berperan ya, tapi itu asli. Kebetulan real. anak saya itu semuanya punya penyakit mah. Oh. Jadi pagi itu udah mah, kaos kakiku mana mah. Nah, semuanya serumah itu punya penyakit mah. Jadinya ya sudah. Semua masih bergantung gitu Iya, ya dengan benar. Mami Jadi ya Brilin tetap lah begitu. saya sebagai seorang istri, seorang ibu ya tetap peran saya tidak boleh lupa, itu harus tetap selalu. Walaupun di luar itu teman-teman selalu wah edan gitu. Tapi tetap. Oke, tapi mungkin buat pemirsa nih yang kira-kira ingin masuk ke dunia film sekali lagi, apa yang kemudian pesan apa yang atau harapan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ingin kemudian masuk ke dunia film? Saat ini beruntunglah kalian anak-anak muda saat ini ya, semua saja yang ingin berkarya di dunia film. Sekarang itu sudah banyak apa tuh namanya sekolah acting, sudah banyak sekali fasilitas-fasilitas untuk kalau Ngasah kamu, belajar iya gitu. benar. Jadi banyaklah menonton film, ya terutama film Indonesia karena dari situ dengan banyak menonton film kita jadi banyak tahu beberapa karakter orang, ya kan, banyaklah mengamati orang-orang di sekitar kita. Oh tukang parkir tuh gesturnya seperti ini orangnya, nah seperti itu. Lalu belajar acting terutama, tapi belajar itu bisa dengan siapa saja dan bisa di mana saja. Apalagi sekarang sudah banyak banget fasilitas untuk menuju ke situ. Banyak sekolah acting di Jogja Iya, sekarang. betul. Fasilitas YouTube dan sebagainya juga sudah memadai ya, Mami. Benar. Jadi bisa lebih gampang lagi Yang daripada- jelas itu percaya diri, itu yang paling penting. Oke, wow. Terima kasih banyak Mami yang Mami, sudah terima berbagi kasih bersama banyak. Ada kita. lagi yang Tentunya harus nih. saya ucapkan apa di tuh? sini adalah jangan, untuk teman-teman yang suka berakting, jangan puas dengan acting kita hari ini. Jadi kita harus mencari terus. Iya, menarik. Jadi kalau misalnya kemarin udah ketemu dengan Yuning dengan yang kemudian seperti itu, nanti pencarian yang lainnya juga Karakter yang lain lagi. Benar. harus tidak boleh puas. Iya. Sukses terus Amin. Mami ke depannya Terima kasih. pastinya ya. Tentunya. Kita pamit berdiri Terus dulu ya, Mas. menginspirasi Kita bareng-bareng dengan semua masyarakat. seluruh pemirsa. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak yang sudah bersama-sama dengan kita di edisi Super kita kali ini. Tentunya terus berkarya dan makin hebat perempuan Indonesia. Salam Super, Super. Suara Perempuan.